Tapi ada Pak Bahlil tuh keren banget tuh. Wah, Veronica Tan datang sebagai kejutan. Ternyata ada lagi kejutan. Kakak Teddy jadi seskap. Wah, gagah betul. Ingat gak lagunya Denny Malik zamannya Ibu Bos? Jadi kan ada produser, ibu produser. Ibu produser ini punya bos juga, ibu, tapi kalau ditulis tuh IBU-nya huruf gede semua. Jadi ini lebih gede dari ibu produser. Dan levelnya tinggi juga. Nah itu di zaman dia lagu ini ada. Lagunya kalau nggak salah dinyanyikan oleh Denny Malik ya. Apa Guru Soekarno Putra ya itu ya? Jadi tiba-tiba di Kertanegara itu ada catwalk. Satu persatu tokoh-tokoh yang disiapkan untuk menjadi calon menterinya atau disiapkan sebagai calon menteri kabinet Prabowo Subianto datang ke Kertanegara. Gayanya semuanya sama, senyumnya semuanya sama, mukanya sumringah semua, keluar juga sumringah semua. Gue kasih tahu nih, wahai para menteri, wartawan-wartawan itu gak semuanya kenal lu. Jadi waktu lu lewat itu nih siapa ya. Sama kita juga lagi nonton nih siapa sih ini? Ini siapa sih? Jadi tolong juga jangan langsung begini-begini aja so kenal so dekat. Menghadap dulu, perkenalkan diri, saya izin masuk ya gitu. Kan ada beberapa tuh pas keluar, jadi bapak namanya siapa pak? Gitu. Gak apa-apa itu, benar namanya juga wartawan kan daripada salah ya dia nanya. Itulah calon-calon menterinya Pak Prabowo. Banyak nih lulusan narsum TV One dipanggil. Jadi sebetulnya yang mendapatkan jatah paling besar itu bukan Parpol Golkar, bukan partai politik, justru TV One. Banyak itu narsum-narsumnya. Yang misalnya jajaran yang kemarin tuh, wah ada Budi Ari, ada Sri Mulyani, waduh. Belum lagi yang kemarin tuh, ada Babe Haikal, saudara, yang katanya mau oposisi seumur hidup. Udah, ada Babe Haikal, ada teman saya juga, Noel Ebenezer, ada teman saya lagi, Budiman Sujatmiko. Ada teman saya banyak banget tuh, maksud itu Nezar Patria segala macam tuh. Waktu itu saya menilai begitu Bu Sri Mulyani datang, ini dia nih rezim utang nih kan. Pasti Bu Sri Mulyani datang untuk ngeberesin itu juga utang-utang. Wah ada Erick Thohir, BUMN. Ini canggih nih orang. Ditugaskan untuk jadi membentuk holding BUMN kan. Jadi dia udah berhasil mengurangi tuh BUMN yang rugi dibubar-bubarin. Jadi ntar kalau udah tinggal 30 jadiin holding. Tapi ada Pak Bahlil tuh keren banget tuh. Wah ada Pak Bahlil. Langsung ibu produser seneng ya. Wih gitu. Terus datang lagi orang-orang satu tuh. Orang-orangnya Jokowi di hari pertama kalau nggak salah 16. Budi Ari datang besokannya satu orang tuh. Jadi 17. Tambah Pak Luhut jadi 18. 18 orang yang menjaga. Karena dianggapnya representasi Pak Jokowi, tapi nggak apa-apa juga. Ini beberapa orang terdekat Prabowo tuh mengatakan, enggak, itu memang Prabowo sudah milih. Dia kan teman-temannya Prabowo. Ya nggak apa-apa juga kalau rakyat berpikiran bahwa ini apakah representasi Pak Jokowi atau bukan. Kalau bukan ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas, menteri-menterinya Jokowi itu kompatibel nggak dengan cita-cita Pak Prabowo yang ditulis di buku Paradoks Indonesia itu? Kompatibel nggak mereka? Kalau hasilnya cuma-cuma lagi. Kalau hasilnya lagi-lagi menggambarkan proyek ini, proyek itu yang dihasilkan oleh Pak Jokowi, nggak gitulah. Pak Jokowi itu lebih besar dari sekedar pemimpin proyek. Nah balik lagi ke menteri-menteri ini. Kejutan hari pertama tau nggak? Veronica Tan. Ini keren ya. Kalau dibikin pantun bagus nih. Veronica Tan datang sebagai kejutan. Ya silakan teruskan ya. Itu maksud saya dari rimanya gitu. Kejutan Veronica Tan. Hari pertama. Saya pikir udah selesai hari pertama kejutannya itu. Hari kedua muncul berbagai macam kejutan. Ada Gus Miftah, Yofi Kahitna, Raffi Ahmad, Gus Miftah, Giring Niji. Ya, mungkin di dalam tuh lagi audisi pensi SMA tuh. Jadi ada alat band gitu ya, mereka nyanyi gitu. Nah itu kejutan di hari kedua ya. Walaupun di Hambalang hari kedua juga ada kejutan lagi tuh. Ada ini juga lulusan TV One, Kodari. Teman saya juga tuh Bang Kodari masuk. Wah diumumkan. Nah, pada saat pengumuman ada lagi kejutannya. Oleh yang kemarin datang kan ya sudahlah. Banyak juga ada Faisal Reza, Muhaimin Iskandar nih canggih juga ya. Dia oke juga set Menko. Canggih loh. Nasdem nggak dapet, PKS nggak dapet. Demokrat dapat 4. Itu orang-orang yang dekat AHY tuh, ini nggak apa-apa. Jadi AHY aman. Ada Iftitah pinter tuh. Atasannya kakak kelasnya AHY. Teguh Rifki, Mas Osi gitu. Bagus-bagus lah. Pas
hari pengumuman ternyata ada lagi kejutan. Kakak Teddy jadi Seskap. Wah, gagah betul, itu tidak disangka-sangka tiba-tiba dia menjadi Seskap. Pada saat pelantikan ada lagi kejutan. Bapak Luhut berdiri di depan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Wah, ada yang tanya ke saya, kenapa Pak Luhut di depan? Ya, mungkin urut umur. Ya kali ya. Jadi nggak tahu deh, terserah Pak Prabowo kan, itu pokoknya ditaruh di depan sama dia. Ada juga yang bilang, kenapa AHY kok sebagai Menko tapi dia berdirinya di belakang? Ini kalau yang SD-nya di SD Impres kayak saya itu wajar. Yang tinggi itu selalu duduknya dirinya di belakang, Pak. Yang pendek itu di depan. Tapi kenapa Muhaimin Iskandar dekat AHY? Ya, terserah Pak Prabowo sih sebetulnya. Tapi lagi-lagi saudara-saudara, sumringah semuanya. Gak ada yang diam-diam itu, yang kusut-kusut mukanya. Bahkan kita juga nunggu tuh, mana Abang Ara Sirait? Karena waktu 2014 Jokowi, Abang Ara sudah pakai baju putih, tapi tidak jadi dilantik. Tapi 21 Oktober, Bang Ara Sirait dilantik sebagai Menteri Perumahan. Wah, canggih tuh yang menghasilkan perumahan-perumahan itu tuh. Kan Bang Ara pernah punya foto di IKN kan sama pengusaha-pengusaha. Mungkin itu juga maksudnya Pak Prabowo supaya disediakan rumah-rumah untuk rakyat. Keren nih Pak Prabowo. Jadi pelantikan itu dilaksanakan. Tapi saya tetap terenyuh. Kemana Babe Haikal sama Budiman Sujatmiko ya? Nggak kelihatan itu. Kata kabarnya akan ada pengumuman lagi. Pengumuman UMPTN. Oh gitu. Kok katanya ibu dengan IBU besar, mereka akan jadi staf khusus. Staf khusus utusan presiden. Wah. Raffi Ahmad, staf khusus utusan presiden. Gus Miftah juga. Babe Haikal, Budiman Sujatmiko juga jadi ke bawah-bawah itu. Aduh. Tapi ya mudah-mudahan aja lah. Kan banyak cara untuk mengabdi kepada negeri ya. Tapi masih ada waktu juga untuk diumumkan oleh Pak Prabowo. Kabarnya para menteri akan tim building di Lembah Tidar. Ini Lembah Tidar ini sebenarnya mistis tuh, di Magelang tuh. Jadi ada dua jalan yang saya tahu nih, jalan depan sama jalan belakang. Jalan belakang tuh lewat markas TNI tuh. Jalannya nggak terlalu tinggi, tapi kalau lewat depan itu ratusan anak tangga tuh ke Tidar. Pernah nggak betapa di Tidar? Itu tuh mistis juga kayak Gunung Lawu gitu, Bukit Tidar tuh. Mereka akan berangkat semua ke sana. Wah, luar biasa. Kalau udah bawa-bawa mistis gitu, mudah-mudahan aja sukses ya. Mudah-mudahan juga menteri-menterinya bisa ikut memakmurkan negeri. Tapi 110 orang, saudara. 110 orang. Emang sih saya sempat mikir ya, misalnya Kementerian Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu. Oleh karena itu, kita doakan supaya para menteri ini sehat dan bisa membantu Pak Prabowo maksimal. Sekali lagi, saya Henry Satrio. Kita bertemu lagi. Dan jangan lupa tetap akses YouTube TV One News ya, jam 19 setiap harinya akan ketemu saya. Siapa? Betul sekali, Hensa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.